Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel YouTube aku. Kali ini aku masih akan membahas tentang filsafat pendidikan dengan materi ke-9, yaitu berbagai pandangan filosof pendidikan. Yuk simak videonya. Apa saja pandangan filosof pendidikan? Yang pertama ada nativisme. Tokoh aliran nativisme adalah Arthur Schopenhauer, yang merupakan filsuf Jerman dan berpandangan bahwa perkembangan manusia ditentukan oleh faktor bawaan sejak lahir atau bakat. Faktor perkembangan manusia dalam teori nativisme. Yang pertama ada faktor genetik, merupakan faktor gen dari orang tua yang mendorong adanya suatu bakat yang muncul dari diri manusia. Yang kedua ada faktor kemampuan anak. Faktor ini dapat menjadikan seorang anak mengetahui dan mengembangkan potensi yang dimilikinya. Yang ketiga ada faktor pertumbuhan anak. Faktor yang mendorong anak mengetahui bakat dan minatnya di setiap pertumbuhan dan perkembangan secara alami. Tujuan teori nativisme. Yang pertama, mampu memunculkan dan mengembangkan bakat yang dimiliki. Yang kedua, mendorong manusia untuk mewujudkan diri yang berkompetensi. Yang ketiga, mendorong manusia dalam menentukan pilihan. Yang keempat, mendorong manusia mengenali bakat dan minat yang dimiliki. Yang kelima, mendorong manusia untuk mengembangkan potensi dalam dirinya. 2. Empirisme. Aliran ini merupakan suatu aliran dalam filsafat yang mengungkapkan bahwa semua pengetahuan itu berasal dari pengalaman manusia. Selain nativisme, pada empirisme juga terdapat banyak tokoh pendukung yang tidak kalah populernya. Adapun ajaran-ajaran pokok empirisme antara lain sebagai berikut. Yang pertama, ide atau gagasan merupakan abstrak yang terbentuk dari gabungan apa yang dialami. Yang kedua, pengalaman inderawi. Yang ketiga, semua yang kita ketahui berakhir dan bergantung pada data inderawi. Yang keempat, semua pengetahuan disimpulkan secara tidak langsung dari data inderawi. Yang kelima, akal budi tidak dapat memberikan pengetahuan tentang realitas tanpa acuan pada pengalaman inderawi dan penggunaan panca indera. 6. Empirisme sebagai filsafat pengalaman, di mana sebagai satu-satunya sumber pengetahuan. Aliran empirisme dibangun oleh Francis Bacon pada tahun 1210-1292 dan Thomas Hobbes 1588-1679, namun mengalami sistematisasi pada John Locke 1632-1704 dan David Hume pada tahun 1711-1776. 3. Konvergensi. Aliran ini menggabungkan antara aliran nativisme dan empirisme, di mana pentingnya hereditas dengan lingkungan sebagai faktor yang dapat memberikan pengaruh terhadap perkembangan manusia yang tidak hanya berpegang pada pembawaan, tetapi juga kepada faktor yang sama pentingnya, yang mempunyai andil lebih besar dalam menentukan masa depan seseorang. Konvergensi berasal dari kata konvergatif, yang berarti penyatuan hasil atau kerjasama untuk mencapai yang dicita-citakan. Perintis aliran ini adalah William Sturm pada tahun 1871 sampai 1938. 4. Idealisme. Aliran idealisme merupakan aliran yang sangat penting dalam perkembangan sejarah pemikiran manusia. Idealisme merupakan suatu aliran filsafat yang mempunyai pandangan bahwa hakikat segala sesuatu ada pada tataran ide. Pemikiran idealisme ini selalu identik dengan Plato, mengingat bahwa pada dasarnya Plato merupakan pencetus filsafat idealisme, sehingga Platolah yang sering dihubungkan dengan filsafat idealisme. 5. Naturalisme. Aliran naturalisme adalah masa filsafat tertua dalam sejarah pemikiran di Eropa. Kaum naturalis menyatakan bahwa alam jasmani terdiri dari materi dan itulah kenyataan yang sejati. Apabila diterapkan dalam dunia pendidikan, aliran naturalisme ini menjadi dimensi utama dan pertama mengenai pentingnya pendidikan sesuai dengan perkembangan alam. Nah teman-teman, sekian dulu ya materi tentang berbagai pandangan filosof pendidikan. Ketemu lagi di video selanjutnya. See you again.